Halo marketers, balik lagi di M-Vlog, vlognya M-Target. Kali ini kita akan sedikit berbeda, kita akan bahas mengenai email marketing, khususnya bagaimana kita compose, kita mulai dari awal ya, bagaimana kita membuat email, create email marketing sehingga kita bisa kirimkan dan tentunya email tersebut bisa berdampak pada strategi marketing kita. Nah, sebelum saya mulai lebih lanjut, seperti apa sih sebenarnya experience atau pengalaman dengan menggunakan M-Target khususnya dalam mengkompos email, pertanyaan yang paling sering kita dengar adalah apakah email marketing masih efektif? Apakah email ini, email blast ya, itu yang biasanya sering kita tahu atau familiar kita kenal, email blast ini masih efektif nggak sih di situasi seperti saat ini, khususnya setelah berbagai channel-channel digital yang ada saat ini seperti sosial media bermunculan. Ini yang jadi pertanyaan seringkali. Jadi dari sekian banyak channel, email marketing ini punya peranan penting dan setiap channel itu sebenarnya punya fungsi masing-masing. Jadi kalau di marketing itu ada funnelnya kan, dari awareness, dari top of funnel, kemudian di middle of funnel, lalu di bottom of funnel. Nah, area email marketing itu ada di conversion. Dan beberapa channel yang dipakai di conversion untuk mengconvert itu salah satunya selain email marketing ada telemarketing lewat telepon. Jadi telemarketing itu dipakai bukan buat awareness. Lalu yang kedua, selain telemarketing saat ini juga yang lagi booming adalah chat marketing. Nah, chat marketing juga bukan awareness. Sama, 3 channel ini, channel di mana terjadinya conversation, dan biasanya komunikasinya adalah one-to-one. Makanya channel-channel ini harus digunakan dengan hati-hati. Customer harus mendapatkan experience seolah-olah mereka di-tap secara personal. Makanya di area convert ini nggak ada menggunakan sapaan seperti Dear All atau halo nasabah, nggak ada. Kita maunya sebagai customer ya, kita maunya diperlakukan atau dipanggil dengan personal. Beda dengan sosial media, di Instagram atau di Twitter, kita nggak bisa manggil satu-satu audiens dengan nama mereka atau dengan ID mereka. Karena memang komunikasinya adalah one to many, berbeda dengan area conversion. Area conversion adalah one-to-one. Jadi di sini tentunya yang perlu diperhatikan baik-baik. Makanya kalau ditanya apa email marketing masih relevan, email marketing masih sakti, saya bisa bilang iya. Karena dari 2 yang tadi, email marketing ini yang paling ekonomis. Bandingkan deh sama telepon, kita aja udah langsung tahu telemarketing 1 kali telepon tuh berapa, Rp800. Pasti startnya dari sana. SMS atau chat marketing, kita bisa tahu per SMS, per pesan yang dikirim, itu harganya bisa 300-600 perak. Berdasarkan itu, email marketing jadinya paling ekonomis, makanya ROI-nya paling tinggi, karena dari investasi yang kita keluarkan dari setiap email yang dikirimkan, in return-nya itu 3.800 bahkan sampai 4.000%. Makanya saya selalu dorong nih, yuk email marketing itu masih sakti kok, masih menciptakan conversion yang bagus. Walaupun memang nggak semua industri. Jadi pertanyaannya adalah siapa yang paling tepat sebenarnya menggunakan email marketing ini? Kalau saya lihatnya adalah hampir semua industri cocok. Namun ada industri-industri yang memang channel satu-satunya yang dia punya atau yang paling ampuh, khususnya saat ini ya di era pandemik, adalah email marketing. Contoh misalnya perbankan atau finansial atau insurance.
di mana pertemuan atau physical meeting sudah tidak bisa terjadi lagi atau mulai dikurangi, dan konten atau bagaimana mereka engage terhadap customer tidak memungkinkan menggunakan sosial media tentunya. Kan nggak mungkin kita mengirimkan seperti polis atau rekening koran lewat DM kan, DM Twitter atau DM Instagram. Itu semua pasti lewat email. Nah, itu makanya email marketing menjadi penting. Dan ini didukung dengan data internal kami ya, di mana di tengah pandemik ini justru pengiriman email itu meningkat 10-30%. Bahkan sempat sampai di 40%. Jadi itu adalah bukti bahwa memang di tengah pandemik ini intensitas volume orang mengirimkan email jadi lebih tinggi. Terus kita juga berterima kasih untuk e-commerce karena e-commerce ini membuat orang khususnya di Indonesia budaya membaca email promosi itu menjadi meningkat. Ini ada datanya nih, di mana para milenial saat ini atau bahkan generasi Y generation, mereka window shopping yang mereka lakukan bukan pergi ke aplikasi e-commerce, karena aplikasi e-commerce saat ini udah saturated ya, terlalu banyak promosi, bahkan promo-promo yang mereka sendiri nggak inginkan. Namun di email promosional biasanya sudah dikurasi sesuai dengan interestnya mereka. Makanya sekarang itu kalau para pekerja atau para Gen Y mereka ngecek email, itu belum tentu email kerjaan, biasanya email promosi, email penawaran khusus yang dikirimkan melalui email marketing. Makanya sekarang kebiasaan orang untuk baca, ngumpulin email itu jadi meningkat. Nah, balik lagi sedikit, siapa aja nih, industri mana aja yang biasanya butuh email marketing. Yang pertama tadi saya udah singgung ya, finance, institusi finance tuh Pak, yang karena udah nggak ada channel lain lagi. Karena pola komunikasinya kan private. Finansial ini, mau itu dari bank, insurance, pinjaman, atau kredit, kita kebiasaan nggak cuma kita ya, tapi hampir berlaku secara global. Finansial ini sesuatu yang privacy, yang sifatnya itu kita nggak ingin diketahui semua orang. Bahkan ketika ngomongin salary deh, ngomongin gaji deh, seringkali orang tua kita nggak tahu. Bahkan mungkin pasangan kita pun kita nggak terbuka, benar-benar terbuka berapa sebenarnya penghasilan kita. Nah, makanya penawaran demi penawaran, konten yang diterima, kebanyakan nasabah itu inginnya private juga. Mereka nggak ingin kayak di-blast. Apalagi soal pinjaman, yang mana ada orang nge-DM atau nge-tweet di sosial media bahwa mereka butuh duit, butuh pinjaman. Nggak ada. Kan sama seperti ketika kita bergaul ya, nongkrong. Kalau kita nongkrong rame-rame, maunya kita terlihat punya duit, tapi begitu sendiri baru tuh kita minjemnya kan biasanya pribadi. Nah, persis seperti itu behaviornya. Makanya institusi finance adalah pengguna email marketing yang paling tinggi, paling signifikan. Yang kedua siapa nih? Yang kedua ini retail. Karena saat ini jaringan retail, apalagi offline, benar-benar shutdown, mall sepi walaupun sudah buka, tapi ya orang tuh masih berhati-hati pergi, nggak akan susah lah kita kembali seperti sebelumnya. Tapi kan bisnis harus jalan terus, sehingga mau nggak mau channel digitalnya jalan. Nah, salah kaprahnya adalah orang berpikir bahwa kalau go to digital, apalagi retail ini, artinya bikin e-commerce, artinya bikin platform. Padahal gamenya beda lagi. Kita bikin platform, kita punya game bagaimana bawa traffic. Padahal sebenarnya kan kita punya customer tetap. Kita punya loyalty member. Harusnya dari sini dulu yang kita tap. Cara mulainya bagaimana? Ya, salah satunya yang paling ekonomis, ya dengan email marketing. Kita kirimkan penawaran produk. Nanti begitu mereka tertarik, kita bisa follow up. Entah itu lewat WhatsApp, entah itu lewat telepon. Tapi intinya kita bisa tetap jaga dari sana. Itu peralihan. Jadi
Kalau ditanya digital itu apa sih? Digital itu bukan soal platformnya, bukan soal toolsnya guys. Tapi itu soal cara kerja, bagaimana how to we work. Itu yang paling penting. Yang ketiga adalah industri atau institusi pendidikan, edukasi. Ini termasuk training, pelatihan-pelatihan. Nah, di tengah pandemik saat ini kan kelas-kelas yang bertemu secara fisik kan sudah jarang sekali ya, malah dikurangi. Sekolah-sekolah juga sekarang dari rumah semua kegiatannya. Maka tugas-tugas, pendaftaran dan segala macam itu dilakukan lewat email. Mereka di email juga. Kenapa? Karena bikin platform, bikin portal itu akan costly banget, akan menghabiskan banyak resources juga, belum waktu. Nah, cara yang paling cepat adalah dengan email. Kalau sebelum pandemik, memang traveling adalah salah satu yang menggunakan email marketing dengan sangat tinggi ya. Namun saat ini memang belum lah, sambil menunggu situasi membaik, traveling kita bisa pulih kembali, sampai saat itu tiba ya, industri itu belum jalan. Nah, terus kalau email memang masih efektif, kenapa saya pernah coba tapi nggak works? Biasanya kan begitu ya pertanyaannya. Saya udah pernah pakai email blast kan, modelnya pasti gitu. Kalau saya ditanya email marketing masih efektif nggak? Soalnya saya pernah pakai email blast, nggak jalan juga gitu loh. Nah, biasanya begini. Pertama ya, dulu memang definisinya adalah email blast. Email blast itu apa sih? Email blast itu yang kita kirim ke semua. Karena konsepnya dulu itu masih menginterupsi. Iklan di TV modelnya apa? Interupsi. Di tengah-tengah film iklannya lompat, muncul. Nah, kalau dulu pemirsa, audiens, itu nggak punya banyak pilihan channel guys. TV, radio, betul ya, koran. Kalau mereka lagi nonton TV, lalu diinterupsi iklan, promosi, mereka nggak punya pilihan untuk nonton iklan tersebut. Begitu juga di radio, kita lagi nyetir perjalanan ke kantor, radionya tiba-tiba ada iklan, kita nggak punya. Mau ganti saluran lain ya isinya iklan juga. Makanya dulu iklan dipasang di setiap stasiun atau di setiap gelombang radio. Koran juga begitu, diinterupsi. Makanya secara nggak langsung, email marketing zaman dulu juga digunakan untuk menginterupsi. Nah, dulu pilihannya nggak banyak, jadi ya orang terima-terima aja. Namun saat ini kita nggak bisa lagi pakai strategi marketing yang menginterupsi. Contoh di TV, lihat iklannya nggak relevan. Apa yang dilakukan? Orang ambil handphone, sambil ngechat, sambil nunggu iklannya lewat. Malah sekarang orang mungkin udah nggak banyak lagi yang nonton TV, mereka nontonnya di gadget mereka. Pasang iklan di YouTube, modelnya adalah menginterupsi. Orang akan tunggu tombol skipnya. Orang nggak lihat iklannya, tapi kapan tombol skipnya muncul. Akhirnya kan konten message nggak sampai juga. Jadi memang cara-cara menginterupsi itu udah nggak bisa lagi dipakai. Begitu juga sama halnya dengan di email. Kalau kita modelnya masih menginterupsi inbox, kita akan dengan mudah di unsubscribe, di report as spam, dan akhirnya kita kehilangan kesempatan nih untuk bisa menyampaikan produk kita. Makanya sekarang kontennya bukan menginterupsi, tapi bagaimana supaya relevan. Bagaimana supaya kita bisa ada di tengah-tengah percakapan, bukan kita menginterupsi percakapan. Nah, itu kuncinya. Makanya email marketing saat ini bergerak dari komunikasinya to all, one to many, di mana ngeblast, sekarang emailnya itu adalah email experience. Email marketing yang saya terima dan yang teman-teman terima, walaupun kita sama-sama terima emailnya, email marketing atau promosi tersebut dari e-commerce yang ada, Bukalapak atau Tokopedia, itu kontennya berbeda. Benar kan? Tergantung apa? Tergantung interestnya saya di mana. Kalau saya rajin buka fashion, rajin buka mengenai kopi, maka
email yang saya terima, email promosi yang saya terima adalah yang relevan dengan interest saya. Begitu juga dengan teman-teman. Nah, itu email yang kita suka. Nah, seringkali kita gagal dalam menjalankan email marketing ini karena kita masih pakai konsep berpikir yang lama. Kenapa kita gagal atau kurang berhasil dalam menjalankan email marketing? Biasanya ada dua. Yang pertama adalah knowledge dan skill. Ini yang tadi saya singgung, knowledge-nya, skill-nya udah beda dengan yang saat ini berjalan. Yang kedua itu adalah tools-nya. Tools-nya nggak memungkinkan kita untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Tools-nya nggak mendukung skill atau knowledge yang kita miliki. Misalnya contoh tadi, tahu sih email marketing itu yang bagus adalah yang relevan. Tapi bagaimana kita menemukan atau mengirimkan email hanya ke yang relevan aja? Kalau kita nggak didukung sama tools yang mumpuni tentunya. Kalau toolsnya aja nggak memungkinkan, knowledge sebesar apapun knowledge yang kita miliki, akhirnya nggak bisa terjadi juga. Nah, kali ini kita akan ngebahas dengan M-Target, apa saja sih sebenarnya yang bisa dilakukan di M-Target ini, di aplikasi M-Target ini, sehingga kita bisa menjalankan email marketing yang baik tentunya. Nah, email marketing yang baik itu apa sih? Yang pertama, didukung dengan data dan kontak manajemen yang baik. Jadi, kalau kita klasifikasi hal-hal yang audiens paling menjengkelkan, paling jengkel ketika mendapatkan email marketing, yang pertama itu adalah mendapatkan email yang nggak relevan. Saya pernah dapat tuh email, selamat hari ibu ucapannya. Oh oke lah, saya masih berbaik sangka. Mungkin maksudnya dia ucapkan ke saya, saya mengingatkan saya untuk mengucapkan selamat hari ibu kepada ibu saya. Lalu habis itu saya dapat email berikutnya, promosi karena hari ibu, diskon 70% pakaian dalam wanita. Itu udah pasti nggak kena di saya. Pertama, saya belum menikah. Kedua, rasanya akan awkward banget kalau saya belikan pakaian dalam yang seksi begitu untuk ibu saya gitu loh. Itu sangat awkward sekali. Jadi sebenarnya itu konten nggak masuk ke saya, nggak relevan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Begitu kita terima satu email aja yang nggak relevan dari sebuah brand, biasanya kita akan abaikan email-email berikutnya. Cukup satu aja yang bikin yang lainnya akhirnya kita malas baca. Masih mending daripada mereka klik tombol unsubscribe atau malah report as spam. Karena menurut mereka mungkin salah kirim email. Nah, ini yang paling frustrated biasanya. Paling bikin audiens itu, customer itu frustasi. Yang kedua, ini 27% yang jawab. Kalau sebelumnya itu 41%-an. Ini 27% menjawab, mereka dipanggil dengan nama yang salah. Nah, biasanya nih di loyalty member nih, begitu kita masukkan nama kita salah, kita mau report, kita mau lapor ke adminnya, perbaiki nama, ubah nama, itu enggak terjadi-jadi juga. Saya ngalamin sendiri. Nama saya Joe Juda, saya terdaftar Joe Kuda. Itu udah setahun, saya masih terima, walaupun saya udah bilang, Min, ini nama saya salah ya. Masih dipanggil dengan Joe Kuda juga. Sampai akhirnya apa? Ya, unsubscribe. Akhirnya saya masih untung unsubscribe ya, kalau report as spam lebih gawat lagi. Nah, teman-teman tahu ya bedanya ya antara unsubscribe sama spam ya. Jadi kalau report as spam itu udah kartu mati, kartu merah sebenarnya kalau buat kita para pelaku digital marketing. Karena begitu report as spam, hanya cukup 0,01% resepien kita report as spam, semua email berikutnya itu akan masuk spam. Nah, itu kalau berlanjut terus, domain reputation-nya akan jelek banget. Habis domain reputation-nya yang kena, reputasi domainnya yang kena, berikutnya adalah IP reputasinya yang kena. Nah, ini yang makanya tim IT suka kesel nih kalau sampai IP-nya kena, domainnya kena, karena tugas mereka ngejagain. Akhirnya apa? Akhirnya masalah-masalah ini yang bikin email marketing tuh jadi nggak efektif.
Sedangkan unsubscribe itu putus berlangganan. Makanya kalau di email marketing yang baik, selalu dicantumin jika Anda ingin berhenti berlangganan atau Anda merasa tidak submit berlangganan, tolong tekan tombol unsubscribe. Karena kalau di report as spam, ya itu udah kayak kartu mati. Nah, kenapa ada yang report as spam? Kenapa ada yang unsubscribe? Yang unsubscribe itu biasanya pertama kontennya dia merasa nggak relevan lagi. Jadi udah berlangganan terus kok ini makin nggak relevan ya sama saya. Dia report, dia klik unsubscribe. Yang kedua, volume pengirimannya makin banyak. Saya dalam sehari yang sebelumnya saya nggak terganggu seminggu sekali, seminggu 2 kali, tiba-tiba seminggu jadi 10 kali itu. Pas saya buka di inbox, yang saya lihat adalah dari brand itu terus panjang inboxnya hanya dari brand tersebut. Itu biasanya dia akan buka email terakhir, dia akan klik unsubscribe. Makanya kita sebagai marketer juga pilih-pilih. Kalau email udah 3-4 kali kita kirimkan nggak dibuka, jangan dikirimkan lagi. Jadi ada rules-nya untuk tidak mengirimkan email ke resepien yang nggak pernah buka email kita. Karena pasti begitu dia buka, dia akan klik unsubscribe. Dan untuk akuisisi ulang itu mahal banget. Sedangkan kalau report as spam, itu biasanya dia nggak merasa berlangganan. Dia nggak tahu brandnya. Terus dia dapat email tersebut. Walaupun dalam satu anak perusahaan. Contoh waktu itu saya berlangganan, saya customer dari salah satu marketplace-nya dia. Namun marketplace tersebut tutup. Tahu-tahu beberapa bulan kemudian saya dikirimkan email dari supermarket yang memang masih satu grup tersebut. Tapi saya nggak pernah mau belanja di supermarket tersebut. Nah ini biasanya orang-orang akan report as spam. Karena dia merasa database saya kok dibagikan kemana-mana. Nah, ujung-ujungnya tadi itu domain reputasinya yang kena. Makanya kita sebagai marketers nih guys, please hati-hati banget kita menggunakan data yang kita miliki saat ini. Kita nggak bisa hanya karena, wah ini kita company-nya sama, kita bisa tukaran data seperti itu. Yang ada itu nanti reputasi domainnya yang bermasalah. Nah, yang kedua, balik lagi ke email marketing yang baik itu seperti apa? Tadi kan didukung dengan data dan kontak manajemen yang baik. Yang kedua tentunya yang interaktif. Yang interaktif itu seperti apa sih? Interaktif itu ketika dibuka di smartphone, ya dia mobile friendly. Ketika dibuka di desktop, ya dia akan mengikuti. Itu yang maksudnya interaktif. Kita bisa tahu. Jadi yang bukan interaktif artinya email marketing kita penuh semua dengan konten. Karena semakin banyak konten justru itu tidak ada pilihan. Nanti dia berhubungan dengan yang ketiga yaitu bermanfaat. Karena email marketing yang baik tentunya yang bermanfaat, yang ada nilai tambahnya buat pembacanya atau resepiennya. Tanpa itu semua ya email kita itu nggak ditunggu, bahkan nggak dibaca, atau mungkin masuknya jadinya ke spam. Nah, kita akan masuk kali ini. Jadi ini saya akan masuk, ini tampilannya mTarget seperti ini. Lalu kalau teman-teman sudah pernah login atau sudah punya account-nya, tinggal login. Kalau teman-teman belum punya, teman-teman bisa registrasi. Langsung registrasi buat account-nya, free trial untuk 7 hari, teman-teman bisa pakai. Menariknya begini, free trial-nya kita selama 7 hari ini semua fitur dibuka, jadi kita nggak ada close fitur, semuanya bisa dipakai, semuanya bisa langsung dicoba. Bahkan di tengah pandemik saat ini, kita ada beberapa fitur yang harusnya add-on berbayar, cuma teman-teman bisa pakai ini, jadi pakai package kita yang pro, start dari yang pro, teman-teman bisa langsung pakai fitur-fitur yang ada. Lalu selain training, kita juga siapin training, kita ada onboarding training setiap hari Rabu, itu lewat Zoom, teman-teman bisa ikut berulang-ulang juga nggak apa-apa. Misalnya mungkin ada yang lupa di sana, teman-teman bisa nanya, bisa sedikit konsultasi. Kalau kelasnya nggak rame, bisa sambil nanya, saya masalahnya seperti ini nih mas,
apa yang bisa dilakukan. Nah, itu ada di sana. Setiap hari Rabu jam 1 atau jam 2. Setiap hari Rabu jam 2. Bisa ikut. Itu free of charge khusus untuk usernya mTarget. Ya, kenapa harus khusus usernya mTarget? Ya, karena kan belajarnya pakai toolsnya mTarget. Jadi, ya kalau bukan user, susah nanti nerapinnya. Jadi, pastikan Anda user, Anda bisa ikutin kelas tersebut. Nah, ini kita sudah masuk. Ini tampilan kita. Dashboard kita, bagian atas ini ada email send-nya, berapa sih total kuota yang dimiliki teman-teman, berapa yang sudah dipakai, ini total kontaknya, berapa total kontak saat ini, kita nggak batasin total kontaknya ya. Jadi paket yang diambil itu berdasarkan jumlah email yang akan dikirimkan setiap bulan. Ini campaign berjalannya. Nah, tiket ini adalah kalau teman-teman mengalami masalah, kendala, problem, teman-teman bisa ambil tiket di sini, masukkan di sini isunya. Kenapa kita pakai tiket? Saya sarankan untuk gunakan tiket. Jangan pakai live chat. Memang live chat lebih cepat direspon, tapi kalau kendalanya lebih teknis, saran saya ngambil ke tiket. Karena di tiket itu bisa ke tracking. Jadi kita bisa tracking problemnya itu udah selesai atau belum. Teman-teman juga bisa sambil ngecek problemnya udah solve sampai sejauh mana. Nah, kebanyakan user-user itu langsung ambil ke help, lalu chat di sana. Memang yang respon cepat. Cuma seringkali karena banyak dan seringkali juga teman-teman miss. Begitu udah buka kolom chat, udah chat, habis itu tutup, nggak ke-tracking tuh. Progresnya udah sampai mana. Jadi kalau cuma nanya hal-hal yang kurang jelas, ya mungkin bisa di-help. Tapi kalau itu berhubungan dengan isu, teman-teman bisa ambil di tiket. Nah, di sidebar ini ada home, ada email marketing, lalu kita ada WhatsApp. Untuk WhatsApp saya rasa nanti ini kita buat terpisah aja ya, karena akan panjang. Lalu ada kontak manajemen, ada customer insight, kita banyak banget tools-tools di sini. Khusus hari ini kita hanya fokus pada email marketingnya aja dulu. Nah, sebelum mulai teman-teman akan diminta nih untuk melengkapi user profile-nya. User profile itu seperti logo, nama, alamat, nomor telepon, semuanya di sini yang teman-teman bisa masukkan. Email sendernya juga. Jadi email untuk login itu bisa terpisah dengan email sendernya. Biasanya email untuk login itu pakai emailnya manajernya atau mungkin emailnya user. Terus bisa multi login juga. Tim member kita yang disebutnya ya, tim manajemen, di mana yang login tuh misalnya orang konten, yang login khusus hanya untuk orang data, atau yang email marketing usernya. Nah, itu bisa beda-beda, bisa ke tracking juga. Jadi nanti rules-nya beda-beda juga di dalam. Tapi email yang dipakai untuk mengirimkan, ya email yang udah disepakati. Nah, data-data ini, company profile juga perlu diisi, itu akan muncul nantinya di footer email. Ada nih yang nanya ke saya, Mas, bisa nggak footer email di bawah itu dihilangin? Jadi polos kayak email biasa. Nah, itu by regulasi tidak diperbolehkan. Jadi mengirimkan email marketing tanpa footer itu seperti mengirimkan email kaleng. Dan itu untuk beberapa negara kayak di Europe, kayak di Eropa ya, di Amerika, Singapura, itu ilegal. Apalagi nggak ada tombol manage subscribe. Wah, itu ilegal. Ada aturan GDPR, itu yang mengatur dengan ketat mengenai regulasi data dan pengiriman email seperti ini. Jadi sebelumnya nih kalau teman-teman ada yang nanya, saya mau hilangin di bawah, ya guys itu nggak bisa. Kalau hilang di bawah itu namanya direct email. Direct email itu yang langsung dikirimkan di Compose. Modelnya kayak gitu. Nah, yang sering kali terlewatkan dalam menggunakan email marketing, buat teman-teman yang biasanya atau sudah tahu mengenai email marketing, lalu mau buat email marketing, adalah ini nih, set SPF DKIM dan DMARC-nya. Ini yang bahkan udah yang familiar dengan email marketing selalu bertanya-tanya mengenai SPF DKIM dan DMARC. Saya bisa paham karena memang set SPF DKIM DMARC ini
bukan di divisinya marketing. Ini biasanya jadinya adanya di divisi IT karena ini berhubungan dengan domain emailnya. Karena tim IT yang menjaga domain kan, dan ini harus di set di sana. Sehingga buat tim IT ngapain mesti set SPF DKIM? Selalu itu pertanyaannya. Oh, kalau set SPF DKIM ini melanggar privasi dong. Ini berbahaya dong. Mtarget jadi punya akses dong ke domain. Enggak sama sekali. Jadi di sini saya mau kasih disclaimer. Kalau ada yang bilang, wah ini Mtarget punya akses ke domain, enggak sama sekali. Justru sebaliknya. Jadi kalau saya bisa kasih gambaran ya, SPF DKIM di Mark ini apa sih sebenarnya? Nah, kalau analoginya begini, kalau teman-teman sebagai pemilik brand mau mengirimkan surat ke customer teman-teman, kurirnya adalah Pos Indonesia. Nah, Pos Indonesia itu harus dapat kayak stempel atau nota jalan atau surat jalan yang membuktikan bahwa dokumen yang dia kirimkan adalah benar dari brand teman-teman. Ya, bayangkan nih misalnya Bank Indonesia deh mau mengirimkan surat ke salah satu orang yang ngirim Pos Indonesia atau kurirnya. Dia butuh tuh surat jalan. Saya kasih surat jalan dong. Nah, kalau nggak ada surat jalan, saya bawa tuh surat yang ada stempel di atasnya Bank Indonesia, datang ke nasabah bilang, atau orang yang terima, apa buktinya surat dari sana? Ini kop surat di atas. Nah, Pos Indonesia itu berarti bisa memalsukan kop surat tersebut, benar nggak? Tapi surat jalan itu yang nggak bisa. Ini buktinya, dia kasih tunjuk, ini surat jalannya. Memang saya dari kurirnya Bank Indonesia. Nah, surat tersebut, oh ya ini memang valid dari Bank Indonesia, maka emailnya masuk, maka suratnya masuk, mailnya masuk, diterima, benar dari sana, memang dapat otoritas. Nah, begitu juga di email marketing. Set SPF DKIM itu untuk ngasih Mtarget nih sebagai provider email marketing, bahwa memang email yang dikirimkan ini benar dari brand teman-teman. Ketika sampai ada yang namanya ISP, Internet Service Provider, email klien, dia akan cek email yang kamu kirim itu dari mana. Mtarget, oh ini, dia udah set SPF DKIM, kasih izin saya untuk mengirimkan email ini. Masuklah emailnya. Kalau saya nggak bisa, Mtarget nggak bisa kasih tunjuk SPF DKIM tersebut yang sudah diatur, surat jalan yang tadi, dia nggak bisa kasih tunjuk, maka email tersebut, surat tersebut dianggap spam. Wah ini spam aja nih, diragukan. Nah makanya kenapa email-email yang dikirimkan masuk spam, salah satunya adalah karena nggak di-set SPF DKIM-nya. Lama-lama, nasabah atau audiens atau penerima surat resepien ini, setiap kali ada surat nongolnya wajah saya nih, emailnya itu boro-boro diterima, langsung masuk tempat sampah. Masuk spam. Nah, itu yang kita hindari. Makanya set SPF DKIM itu wajib. Dan kita nggak bisa punya akses ke email teman-teman gitu, atau ke email brand. Jadi itu gunanya set SPF DKIM. Karena kalau kita nggak set SPF DKIM, kita nggak dikasih permission untuk itu. Mtarget bisa nih misalnya ngaku-ngaku atau ngirimin email dari Kepresidenan Indonesia misalnya. Kan nggak bisa seperti itu kalau misalnya tanpa set SPF DKIM. Maka ini penting. Jadi ini dikomunikasikan dengan baik. Kita juga jadi paham, oh SPF DKIM tuh sepenting itu ya. Dan kita bisa komunikasikan juga dengan baik ke tim IT-nya. Karena biasanya tim IT-nya, oh saya pokoknya mau secure aja. Nah justru ini untuk mengamankan domain juga. Karena domainnya kalau dipakai untuk mengirimkan email tanpa set SPF DKIM, lama-lama domain reputasi domainnya akan rusak. Nah, ini biasanya yang settingan awal yang perlu dilakukan sebelum kita mulai mengirimkan email marketing. Oke, kita masuk ke email marketingnya. Nah, ini
dashboard untuk email marketing. Jadi ini adalah list email-email yang kita udah compose, udah create, ada yang sudah terkirim, ada yang sudah ready. Jadi kita bagi dalam 3 kelompok. Campaign yang finish, campaign yang ready, campaign ini email yang maksudnya ya guys ya, dan campaign draft. Draft ini yang memang masih di draft, emailnya masih disimpan, belum terkirim. Campaign yang ready ini adalah email-email yang kita automation. Campaign yang ready ini adalah email-email yang di schedule. Jadi ada 2 email yang schedule, belum terkirim, tapi sudah ready untuk dikirim. Campaign yang finish ini adalah email-email yang sudah dikirimkan. Nah, masuk ke atas ini, kita mulai aja langsung di create email. Di kita ada 3 jenis email yang kita bisa custom. Pertama, regular email. Regular email artinya kita compose langsung dari dashboardnya mTarget. Nah, yang sudah lama menjalankan email marketing, ini biasanya familiar dengan HTML email. HTML email ini sebenarnya bentuk jadul ya, karena dulu itu untuk mengkompos email itu mesti dalam bentuk codingan. Jadi proses email marketing zaman dulu itu dari tim desain, dia mesti ngedesain dulu, begitu desainnya jadi, itu dikirimkan ke programmer, diubah dalam bentuk HTML, format codingan. Format codingan itu yang akhirnya nanti dikirim. Nah, itu email SMTP zaman dulu. Sekarang udah lebih gampang sebenarnya, regular email compose yang kita udah sediakan dan sangat-sangat mudah dipakai, sangat-sangat intuitif. Kalau dulu pakai HTML email, karena memang mengkompos emailnya nggak segampang sekarang gitu, sangat susah banget. Jadi akhirnya supaya gampang, ya udah tim desain aja email seperti yang diinginkan seperti apa, nanti programmer yang akan ubah dalam bentuk codingnya. Dan yang ketiga adalah plain email. Plain email itu benar-benar ya polosan, seolah-olah email tersebut dikirimkan direct, tapi sebenarnya itu email marketing. Ini biasanya yang pakai tim sales, yang misalnya langsung begitu kita habis registrasi sebuah software atau sebuah platform atau sebuah website, biasanya langsung dapat email seolah-olah dikirimkan langsung dengan bosnya, CEO-nya dan segala macam. Nah, itu plain email. Jadi di bawah itu cuma manage your subscribe, manage your atur berlangganan Anda, modelnya kayak gitu aja. Nah, saya akan mulai dengan regular email, ini yang paling lengkap. Di mTarget kita tahu bahwa yang paling painful sebenarnya tadi adalah mendesain. Bagaimana kita bisa mendesain sebuah email, karena email marketing yang baik tadi kan harus interaktif. Interaktif itu selain dia bisa adjust dengan device, juga tentunya yang menarik untuk dilihat, yang eye-catchy. Nah, makanya desain itu penting. Karena bagaimanapun sebelum konten dibaca, kontennya dimengerti, maka orang harus lihat atau tertarik dengan kemasannya, dengan visualnya, melalui desain. Karena kita tahu problemnya seperti itu, maka kita sediakan banyak banget template yang bisa dipakai di sini. Jadi template-template, ada seasonal template, seasonal template itu seperti kayak Natal, Tahun Baru, Lebaran, 17-an, itu udah kita siapkan biasanya. Lalu ada template-template yang seperti ini nih, template-template yang basic template. Jadi kalau misalnya 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, nah ini sesuai dengan tujuannya teman-teman. Saya mulai biar lebih komprehensif. Di vlog ini saya akan mulai dengan plain template ya, saya pilih plain template. Nah, ini area kerjanya yang teman-teman lihat nih. Jadi ini area email compose-nya guys, kita bagi dalam 3 area. Area yang paling kiri adalah konfigurasi. Jadi di sini kita atur subject, recipient, sender, schedule-nya di sini. Di tengah ini area kerjanya, what we see, what we get. Jadi ini cuma tinggal model drag and drop aja. Nanti saya akan tunjukkan. Dan yang kanan ini fitur-fiturnya. Apa-apa aja yang bisa ditaruh di sini. Nah, kita mulai nih mengkompos email marketing menggunakan mTarget. Kita mulai dari subject. Subject ini saya mau bilang teman-teman, ini
penting banget. Bahkan teman-teman harus menguasai subjek. Bahkan teman-teman harus menguasai konten email subjek. Yes, email subjek itu bahkan ada kontennya khusus. Jadi teman-teman perlu tahu nih berapa kata sih yang paling efektif. Berapa kata, karena kayaknya hampir setiap tahun ada perubahan ya. Sempat ada 5 kata, ada sempat sampai 7, ada yang 3. Nah ini yang teman-teman harus cek. Banget. Kenapa email subject ini penting? Ini sebelum melangkah ke yang lainnya, saya akan tekankan untuk email subject ini. Karena 70% email marketing dibuka atau tidak, atau bahkan dibuang adalah berdasarkan subjek. Jadi subjek ini sangat penting. Saya bahkan dorong, saya sendiri lakukan, saya bahkan dorong untuk di tim growth kami, tim marketing kami, untuk subscribe sebanyak-banyaknya email marketing. Jadi bikin satu email di mana teman-teman, ini tips dari saya ya, di mana teman-teman subscribe newsletter yang menurut teman-teman bagus. Lalu teman-teman baca subjeknya. Teman-teman baca email tersebut. Lihat di inbox tersebut. Email-email mana saja yang nggak pernah atau jarang teman-teman buka. Nah, itu adalah contoh yang salah. Sebaliknya teman-teman lihat email mana yang secara konsisten teman-teman buka. Itu adalah contoh yang baik dalam subjek. 70% sebuah email dibuka itu dari subjek. Sisanya dari mana? Sisanya dari pertama adalah email sender. Nama pengirimnya. Brand pengirimnya itu penting tuh. Nanti kita akan bahas ini di bawah. Tapi email subject ini penting banget. Di sini kita bisa pakai misalnya halo atau penawaran khusus untuk Kak. Nah, di sini kita bisa panggil nih pakai sapaan misalnya. First name-nya, last name-nya siapa. Jadi first name-nya misalnya Kak Jo, emailnya saya yang terima, maka akan muncul penawaran khusus untuk Kak Jo. Kalau misalnya penerimanya Bapak Anwar, maka penawaran khusus untuk Kak Anwar. Personalisasi di sini mulai dipakai. Jadi nggak ada untuk kakak-kakak semua, itu udah pasti nggak disconnect tuh. Karena jadinya emailnya dikirim to all gitu loh. Kita kan malas banget tuh terima email, bahkan di kantor yang di CC-nya banyak kan, dear all, semacam pengumuman kayak gitu. Udah pasti kita skip nih email. Nah, apalagi buat nasabah, apalagi buat customer kita, pasti mereka juga skip nih kalau nggak ada personalisasi seperti ini. Nah, ini yang bisa dilakukan. Kedua, selain personalisasi, yang menambah sebuah email bisa dibuka adalah emoji. Ini ada research-nya, bahkan emoji ini menambah 40% dari 70% tadi ya, sebuah email tuh dibuka atau tidak. Nah, saya aja dulu pernah nggak paham mengenai emoji ini. Jadi saya terima email marketing dari salah satu brand dari luar. Emojinya itu adalah, sebentar saya carikan. Emojinya itu adalah ini dia. Toa. Toanya muncul di depan. Kayak gini. Dan saya berpikir bahwa ini email dari sistemnya Gmail yang harus dibuka. Makanya setiap kali ada muncul toa ini saya buka. Ternyata ini emoji. Dan beberapa user kami pakai emoji kayak smile dan segala macam. Ini lebih outstanding kalau di tadi ya, kita buka inbox, banyak banget email-email promosional, kemudian ada yang ngirim dengan emoji. Oh, itu kita biasanya lebih interest, lebih stand up, akhirnya kita klik untuk buka. Makanya emoji ini penting. Tapi emojinya jangan yang alay ya, apalagi emojinya yang lebih dari 1, lebih dari 2, banyak banget ya, kayak teks chatting anak zaman now ya, yang kirimannya adalah emoji, ya jangan kayak gitu juga. Nanti emailnya nggak kebuka, orang malah tebak-tebakan ini serangkaian emoji ini maksudnya kalimatnya apa ya, jadi tebak-tebakan emoji. Nggak ini juga. Jadi pakai 1, 2 maksimal, itu yang saya bisa anjurkan. Tapi ini yang saat ini, balik lagi. Kenapa? Karena
kan behavior berubah terus. Mungkin besok-besok trennya ya seperti itu ya, ngomongnya dengan emoji. Saya nggak tahu, tapi jangan sampai juga terlalu banyak, karena terlalu banyak berpotensi untuk masuk ke spam. Itu by algoritmanya Gmail atau Yahoo yang ngedetect terlalu banyak penggunaan atau over abuse emoji, itu akan masuk spam. Nah, resepien di sini kita menggunakan label. Ini nanti kita akan bahas lebih jauh ketika kita ngomongin mengenai kontak manajemen. Di kontak manajemen, di mTarget menggunakan label. Segmentasi yang kita pakai adalah menggunakan label. Nah, kenapa label sih? Karena label ini yang paling humanis, paling common kita pakai. Kita ketemu orang baru gitu loh. Teman-teman misalnya ketemu saya, kita saling ketemu. Kita langsung kasih label, bener nggak? Si ganteng, si pintar, si cerdas. Begitu juga di email. Yang buka email, yang nggak buka email. Customer dari pameran, customer dari mall A, mall B. Kita kasih label. Dan label ini kan bisa kita pakai sebanyak-banyaknya gonta-ganti. Nah, di sini kita pilih nih labelnya. Misalnya saya mau kirim ke tim saya sendiri ya, mTarget Team di sini muncul nih labelnya. Nah, dari resepien ini bisa kita tambahin nih labelnya yang lain, misalnya tim Jakarta, tim apa, tergantung dari kebutuhan teman-teman. Nah, selain itu kita bisa filter. Jadi dari label yang ada, misalnya saya mau filter only labelnya mTarget Team yang Jakarta aja. Atau mungkin sebaliknya, yang mTarget Team tapi di Semarang. Atau mungkin yang kalau tidak dengan label by gender, saya mau kirim ke male doang, ke cowok doang. Loh kok gua genderisme banget? Karena misalnya di sini saya mau panggil Pak di subjeknya, saya mau manggil penawaran khusus untuk Pak, berarti kan gendernya harus male kan. Begitu juga nanti kalau untuk ibu tinggal dibikin yang female. Nah, ini semua data-datanya dapatnya dari mana? Ada di kontak manajemen. Jadi semakin banyak data yang kita bisa masukkan ke kontak manajemen, kita sebutnya sebagai semakin banyak, semakin lengkap profiling yang kita bangun di customer kita, maka kita bisa semakin relevan ketika mengirimkan konten. Nah, ini yang saya maksud dengan relevan tersebut. Ini saya kembalikan dulu ya ke filternya, kemudian ini saya hapus dulu, delete dulu. Jadi saya akan kirim ke semua. Nah, ini di resepien. Penting untuk menggunakan label. Berikutnya adalah sender. Jadi setelah subjek, kita udah tentukan subjeknya, penerimanya siapa. Berikutnya adalah email yang kita pakai untuk mengirimkan. Nah, di plannya mTarget, di paketnya mTarget, teman-teman itu dikasih sampai 5 email sender. Teman-teman bisa gonta-ganti tuh. Misalnya mau pakai yang info@brand.com Anda, atau misalnya mau pakai promo@brand.com Anda. Sedikit tips mengenai sender, sebaiknya hindari menggunakan sender name yang sistem atau no reply atau yang model-model seperti itu. Kenapa? Karena begini, email itu memang pada hakikatnya, pada tujuan dasarnya adalah komunikasi one-to-one ya, betul ya. Sehingga ketika kita menggunakan alamat email seperti no reply, itu sama halnya nih, kalau teman-teman bayangin ya, sama halnya teman-teman ditelepon sama mesin. Nah, pernah ya ditelepon, ada nih saat ini telemarketing, tapi dia mesin. Halo Pak Jo, dia nggak nunggu kita jawab halo Bu Bebo, dia langsung sikat, halo Pak Jo, tagihan Anda segini, Anda harus selesaikan paling lambat segini. Siap, terima kasih. Nah, ini sebenarnya bukan telepon, ini modelnya adalah notifikasi. Betul nggak? Notifikasi itu nggak perlu respon. Saya cuma cukup ngasih tahu aja. Satu kali berhasil mungkin. Begitu 2 kali, notifikasi itu adalah untuk diabaikan. Kalau tidak bermanfaat, notifikasi tersebut akan diabaikan. Jadi saya nih terima telepon yang tadi, oke, saya diingetin.
Begitu berikutnya dia ada telepon, saya udah tahu itu notifikasi. Saya nggak perlu angkat. Oh ya, ini untuk reminder saya bayar kartu kredit. Udah, saya mati. Betul, betul atau tidak? Nah, sama halnya dengan email. Ketika email kita terima no reply, oh ya udah no reply. Berarti besok saya dapat email no reply ini hanya untuk reminder. Boro-boro dibuka. Nah, kadang sering kali yang membuat email tersebut nggak berjalan dengan baik itu kita sendiri. Karena kita ya udahlah, no reply itu kan karena balik lagi ya, itu muncul karena tim IT itu nggak mau ada email yang masuk, karena email yang didesain itu hanya untuk kirim keluar aja. Karena kalau ada email yang masuk berpotensi untuk ada virus, ada trojan, ada apa itu macam-macam firewall, bukan firewall, apa sih, ada virus, ada trojan, ada malware. Nah, itu yang biasanya dihindari. Nah, mungkin yang dengerin ini agak menyeringitkan dahi, benar banget. Ini isu-isu yang muncul dari generasi angkatan bapak kita dulu. Jadi sebenarnya sekarang itu udah lebih ketat. Tapi para IT ini masih berpikir dengan konsep seperti itu. Padahal ya, email marketing yang baik dan yang sehat adalah email marketing yang dibalas. Karena email itu kan one-on-one komunikasi, one-to-one communication. Jadi ketika email marketing yang kita kirimkan itu di-replay, ISP, Internet Service Provider, akan melihat bahwa domain email ini bagus. Karena terjadi komunikasi dua arah. Justru dengan dibalasnya email marketing kita, email-email kita itu berpotensi besar untuk masuk ke primary tab dan bukan ke promosional. Nah, ini ada tipsnya nih. Kalau ada yang nanya, gimana sih email saya bisa masuk ke primary, bukan ke promosional atau bahkan ke spam? Ada 3 caranya. Yang pertama, minta resepien kita untuk save as a contact email kita. Which is itu jarang banget lah. Saya yakin teman-teman juga pasti nggak mungkin, bahkan email bosnya aja nggak di save kontak di email ya. Bahkan saya aja, mungkin kita aja nggak tahu bagaimana save kontak di email. Yang kedua, kalau dia nggak mau save kontak, yang kedua adalah pindahkan emailnya dari promosional ke primary. Nah, ini juga jarang banget lah kita lakukan. Kecuali email-email kantor kita, kecuali tempat kita bekerja, ya udah deh karena kerjaan kita pindahin tuh ke primary. Dan ini hanya bisa dilakukan di desktop. Dari mobile ada sih caranya, tapi bukan di drag, cuma move. Dan itu jarang banget dilakukan. Nah, cara yang paling gampang apa? Minta resepien kita untuk reply email kita. Udah. Cukup gunakan strategi itu aja. Ini ada strateginya juga, misalnya untuk kayak kirimin e-book, kirimin voucher atau kirimin merchandise, lalu bilang, Bapak Ibu kalau terima email ini mohon reply dengan yes atau ya. Nah, begitu reply itu itu reputasi domainnya jadi bagus, ISP baca bagus, dan berikutnya biasanya email-emailnya masuk ke primary. Nah, sender ini penting. Gunakan yang tadi tuh seperti info. Ada bagusnya kalau teman-teman bisa kasih persona di sini. Kasih personality di sender ini dengan menggunakan nama yang real. Contoh misalnya Ita dari ITC, Jojo dari ITC, model gitu. Nadine dari M-Target. Pasti pernah terima seperti itu ya. Kikat.com juga gunakan seperti itu. Pakai nama-nama yang real. Nah, ini dipakai karena balik lagi email itu komunikasi one to one, jadi orang maunya yang ngirim ini real. Walaupun tahu itu sebenarnya engine mesin ya, tapi akan berbeda experience-nya ketika kita mendapatkan email itu dari nama yang real, bukan kayak mesin. Kita biasanya cenderung akan lebih buka. Nah, itu tips untuk menggunakan sender email. Teman-teman bisa pakai di situ. Terakhir adalah scheduler. Ini scheduler sebenarnya fitur yang sangat kecil banget di M-Target, tapi sangat-sangat bermanfaat sekali buat para user kami. Jadi biasanya campaign selama 1 bulan udah di-compose,
di hari Senin atau di 2 hari pertama, lalu habis itu tinggal jalanin schedule aja, lalu habis itu dipantau. Jadi ini gampang banget. Jadi emailnya itu nggak dikompos ketika email mau dikirim, itu kan udah pasti telat ya. Kalau dengan scheduling ini kita bisa atur emailnya kapan email tersebut mau dikirim. Nah, kita masuk ke area compose email. Ini area kerjanya, ini yang tadi saya bilang mengenai footer, ada di bawah sini. Selain drag and drop dari sini, kita bisa tambahkan di sini. Problem pertama dalam mengkompos email itu adalah membuat konten. Awalnya menyenangkan tuh, masukin gambar, masukin tulisan, ketik tulisan di sini, itu menyenangkan. Tapi kalau udah email ke 5, ke 10, ke 20, wah kita udah mulai merasa painful. Makanya kita buat di sini content generator. Content generator itu seperti apa? Nah, kalau teman-teman punya blog, teman-teman cukup copy paste aja linknya, copy, lalu pindah ke klik di sini, teman-teman pindahkan paste di sini, lalu generate content, dia langsung berubah seperti ini. Teman-teman nggak perlu masukin gambar, kasih judul, kasih deskripsi, dia langsung jadi seperti ini. Ini bisa dibikin satu tab seperti ini, bisa dibikin 2 tab seperti ini modelnya, bisa dibikin ala-ala newsletter misalnya seperti ini, kata kiri, kata kanan, pengaturannya di samping sini. Nah, jadi seperti ini teman-teman, bisa juga diedit misalnya, saya mau ganti nih image-nya atau titelnya, deskripsinya, buttonnya saya mau ganti warnanya, atau mungkin saya mau hilangkan seperti ini. Jadi lebih ramping. Nah, ini semuanya bisa diatur di samping sini. Oke, deskripsinya, buttonnya, image-nya, semua bisa diatur di sini. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi teman-teman tinggal, ini bisa ditambah juga jadi 3, jadi 4, tambah lagi kan barnya. Nah, nanti ngeditnya di sini. Apa aja yang bisa diedit? Yang bisa diedit itu dari stylenya, dari posisinya, kemudian ukuran image, titelnya, font type-nya, font size-nya, semua lengkap di sini. Bahkan background color-nya itu semua bisa di-set di sini. Berikutnya adalah gambar. Nah, gambar ini yang bisa membuat email marketing tersebut resepien ya, bertahan untuk membaca lebih lama atau tidak. Makanya kita image itu kita support juga untuk GIF. Jadi image yang kita support itu istilahnya itu dynamic dan static image. Dynamic itu modelnya seperti ini. Dia modelnya GIF. Jadi bergerak. Nah, ini ada research-nya juga, di mana penggunaan GIF ini membuat email marketing itu 10 detik lebih lama dilihat dengan penggunaan GIF tersebut. Makanya perhatiin deh, email-email marketing yang bagus, dewasa ini, mereka menggunakan GIF di atas. Jadi ada gambar GIF, responsif, dynamic ya, nggak statis, kemudian di bawah kontennya. Jadi kan lebih hidup ya. Nah, banyak yang nanya, bisa nggak sih videonya langsung diputar di body email? Dan ini pertanyaan yang selalu ditanyakan gitu loh. Yang saya mau jawab adalah, untuk sampai saat ini tidak memungkinkan, karena email itu modelnya adalah statis pada dasarnya. Email itu yang dikirim bentuknya statis. Kalau ada video itu begitu diklik baru lari ke aplikasi, misalnya ke YouTube. Dia akan lari ke YouTube untuk di-play di sana. Tapi sejauh ini, sampai saat ini, email lainnya yang tidak atau belum memungkinkan supaya bisa interaksi di sana. Jadi ini termasuk apa nih? Termasuk video. Video itu nggak bisa jalan di sana. Kemudian termasuk isi questionnaire, langsung tap di emailnya, di body emailnya. Itu belum memungkinkan. Karena kalau ngisi atau bisa tap itu kan responsif ya jadinya, dan dinamis ya. Itu yang masih belum bisa. Satu-satunya saat ini yang memungkinkan untuk email terlihat dynamic atau responsif adalah dengan GIF ini. Makanya
gunakan GIF. Kalau ada yang lihat, wah emailnya kok dia bisa sangat-sangat interaktif sekali ya, sangat-sangat dinamis banget ya, bisa bergerak ke sana kemari, kemungkinan besar itu menggunakan GIF. Nah, ini yang bisa dipakai. Nah, hati-hati juga nih penggunaan GIF. Kadang penggunaan GIF yang terlalu berat, terlalu besar filenya, itu justru membebankan email marketing itu sendiri. Nah, ketika emailnya terlalu besar ukuran size-nya ketika dikirimkan, ada potensi pertama email tersebut tidak masuk ke primary atau bahkan ke promosional. Masuknya ke spam karena terlalu besar. Yang kedua adalah ada kemungkinan email tersebut kena potong. Kalau di Gmail tuh dibatasin tuh. Saya lupa kalau nggak salah di 5 MB ya, apa 2 MB ukuran email. Lebih dari itu biasanya kena potong clipper, kepotong gitu, atau filenya itu jadi nggak bisa diputar. Perlu diklik dulu, perlu call to action untuk klik supaya filenya bisa berjalan. Nah, ini untuk image. Jadi, image pastikan teman-teman investasi di konten, khususnya GIF ya. Itu meningkatkan open rate yang sangat bagus. Bukan open rate, itu membuat orang bertahan di email, membaca lebih lama. Sekitar 7-10 detik. Berikutnya adalah email yang baik, email marketing yang baik, itu harus punya call to action. Tombol button, kita sebutnya. Call to action-nya itu apa sih? Misalnya habis baca, read more. Contoh ya, klik masuk ke website. Atau button regis now, buy now. Selalu harus ada call to action. Seminim-minimnya satu call to action. Maka di sini kita taruh nih, tombol button. Tombol button ini call to action-nya bisa macam-macam. Ini semua bisa di custom ya. Warnanya, tulisan di dalamnya, button ini bisa diganti. Tombol. Terus warna belakangnya, background-nya ini bisa diganti. Line-nya, background-nya seperti apa. Nah, links-nya, misalnya, klik tombol larinya ke web tertentu. Klik tombol larinya ke mail tertentu. Jadi langsung misalnya replay ya, saya taruh di sini, klik tombolnya adalah replay, lalu habis itu mail to-nya kasih masukkan alamatnya di sini, kalau ada yang mau di CC taruh di sini, lalu subjeknya apa, bodinya seperti apa. Nah, ini biasanya dipakai ini untuk customer engagement. Misalnya kalau Anda ada komplain atau ada yang ingin disampaikan, bisa klik replay email, tinggal masukkan di sini. Template-nya itu kita yang buat. Nah, ini kalau mail to, ada juga ke phone, jadi tombolnya tinggal ganti call aja, masukkan nomor, jadi orang begitu terima email, dia pencet tombol call, larinya ke telepon. WhatsApp dan add to calendar. Ini tombol-tombol yang bisa dipakai. Selain itu, kita nyediain banyak banget ya komponen. Ini kita sebutnya sebagai komponen fitur-fitur, ada button, ada download. Jadi kalau misalnya kita mau mengirimkan email, ada yang nanya, bisa nggak kirim attachment? Modelnya nggak attachment, modelnya adalah download. Jadi tombol di sana, kita kasih filenya di sana, di dalam sana, entah itu PDF, entah itu MS Word, entah itu apapun yang teman-teman misalnya mau bagikan, pakailah komponen download ini. Lalu ada sosial media ini kita support sampai 30-31 account sosial media. Jadi kayak WhatsApp, Behance, Bukalapak, ini semua sampai Facebook, sampai YouTube, podcast, semua lengkap di sini. Teman-teman cuma tinggal ganti lalu masukkan aja di sini. Sosial media ini kita bisa berjalan seperti Twitter nih ya, ada dengan dua cara. Jadi yang pertama itu find us. Jadi ini memang yang kita taruh account Twitternya kita. Namun yang kedua ada share. Nah, ini biasanya kalau share ini, ketika dia klik tombol Twitter, dia akan share konten email marketing ini di Twitternya. Nah, ini yang dipakai nih beberapa usernya kami ya. Jadi bagaimana sih konten email ini bisa masuk di sosial media? Caranya dengan seperti ini. Dan ini kita bisa tracking nih. Misalnya ada dari semua resepien kita, ada sekian orang, ada 10 orang nih yang share di Twitter mereka. Kita bisa kasih mereka reward misalnya, kita bisa kasih mereka merchandise karena mereka bisa share konten kita. Nah, next-nya selain sosial media yang biasanya dipakai nih, saya
saya akan eh, bahas yang paling umum ya dipakai ya. Jadi nggak semuanya di sini saya bahas, khususnya komponen-komponen yang populer dipakai. Nah, ini adalah komponen berikutnya nih yang cukup populer dipakai itu adalah voucher. Jadi teman-teman kalau mau ngirimin voucher, mau dibagikan voucher ke audiensnya teman-teman, pakai komponen ini. Ada 3 tipe nih yang kita bisa yang kita bisa lakukan. Voucher pertama itu statis. Voucher statis itu seperti apa sih? Voucher yang biasa dibagikan sama Tokopedia, sama Bukalapak, sama GoFood, GrabFood, Gojek. Satu voucher yang bisa dipakai berulang-ulang, satu voucher yang bisa dipakai untuk semua. Nah, ini statis. Yang berikutnya adalah dynamic. Dynamic ini tipe vouchernya ini yang spesifik. Satu voucher hanya bisa dipakai satu kali oleh satu user. Dan di sini kita bisa atur nih code prefixnya kayak gimana. Misalnya MTG tinggal diganti panjang kodenya mau berapa, mau 4, mau 3. Jadi nanti ini ke-generate. Misalnya email ini ketika dikirim ke saya berarti nanti MTG 001. Kalau ke Anda mungkin jadi 002, 0045. Pokoknya dia panjang code-nya sampai 3. Nah, ini modelnya seperti ini. Ini yang dynamic. Tipe yang ketiga ini adalah import. Ini biasanya dipakai kalau teman-teman punya partnership di dalam kegiatan marketing. Misalnya begini, saya ambil contoh. Salah satu user kita itu ada insurance, dia kolaborasi dengan, dia bagi-bagikan voucher. Voucher nonton, voucher minum boba. Nah, dia dapat dari vendornya list voucher, misalnya 1000 voucher, 100 voucher, 2000 voucher. Nah, import itu gunanya ketika kita punya voucher generator atau list voucher dari pihak ketiga, teman-teman masukkan dalam Excel, CSV, lalu import di sini. Tinggal diimport aja. Nanti masuk ke sini, sistem kita akan mengenerate. Cuma di sini yang perlu diperhatikan begini, jangan sampai total recipient sama jumlah vouchernya itu berbeda. Apalagi kalau jumlah vouchernya ini lebih sedikit. Nah, ini yang akan berpotensi bug. Kalau bisa jumlah vouchernya itu lebih banyak daripada recipientnya, supaya lebih aman. Ini yang perlu diperhatikan di area voucher. Selain itu yang bisa dipakai berikutnya setelah voucher ini adalah untuk add to calendar. Karena tadi kan di awal saya sempat bilang industri-industri mana aja sih sebenarnya yang masih efektif atau sangat efektif menggunakan email marketing ketika di pandemik ini. Salah satunya adalah kelas atau edukasi. Nah, biasanya mereka bikin workshop demi workshop lewat email, mengirimkan email undangannya. Nah, bisa menggunakan seperti ini. Tinggal masukin aja event name-nya apa, lokasinya di mana, kemudian add to calendar. Jadi begitu resepien terima emailnya add to calendar, kalau dia pakai Google Calendar, di sana nanti ada pilihannya Google Calendar, kalendernya Apple, atau di smartphone-nya masing-masing, itu bisa langsung di-put di kalender. Di tanggal atau jam waktu tersebut akan dapat notifikasi langsung di kalendernya. Nah, ini yang bisa diatur, nama eventnya mau dimunculin atau tidak, deskripsinya mau dimunculkan atau tidak, ini dari sini tinggal diatur semua di sini. Background-nya bahkan bisa diatur, tombol call to action-nya, ini waktunya bisa diatur di sini. Ini untuk di kalender, add to calendar. Nah, buat e-commerce atau buat penawaran-penawaran khusus, di bawah itu kita bisa tambahkan seperti ini, counting down. Counting down ini sebenarnya efek sih, untuk kita bisa menciptakan urgency bahwa email ini penawarannya berlaku. Misalnya contoh ya kayak tadi ya, workshopnya terakhir SVP adalah besok. Di sini kita bisa set counting down-nya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Atau misalnya voucher tadi ya, voucher di atas kita bisa atur sesuai dengan counting down yang kita inginkan. Di sini nanti cara pengaturannya seperti ini, tinggal di set expired datanya kapan, misalnya besok nih ya, tanggal 25 jam 12. Oke, begitu sudah oke, solid tipenya, detailnya ini langsung nge-generate.
dia langsung counting down mulai dari hari ini sampai besok di jam 12. Nah, ini saya balikin dulu karena ini datanya nggak ada, kan masih kosong. Replay juga datanya nggak ada. Oke. Nah, yang lainnya katalog, ini hampir sama seperti content generator, cuma bedanya katalog itu ada harga, jadi yang teman-teman bisa masukkan harganya di sana, deskripsi barangnya seperti apa. Nah, ini ada komponen teks. Komponen teks itu yang kalau teman-teman mau buat secara manual. Kita juga ada komponen barcode. Barcode ini teman-teman bisa taruh di sini barcode, bisa pakai QR code atau barcode biasanya untuk invitation atau email ticketing kalau mau masuk sebuah event. Nah, cuma kan saat ini nggak ada yang physical event ya, jadi ini mungkin saya akan anulir lah, saya nggak akan bahas. Sisanya seperti chart, tabel, ini seperti bikin tabel aja, ini supaya lebih menarik, email itu menjadi lebih engaging. Nah, begitu kita udah selesai di sini, ini semua bisa diatur ya guys. Jadi backgroundnya ini bisa diatur, warnanya seperti apa, colornya, terus ini juga bisa diatur nih. Di footernya ya, kita bisa atur misalnya stylenya mau seperti apa, lalu komponen-komponen apa aja yang misalnya muncul, misalnya forward and reply kita nggak mau nih muncul, ini cuma cukup dihilangkan begini aja, udah langsung bisa. Nah, begitu sampai sini, ini kita sudah hasilnya akan seperti ini. Namun sebelum kita masuk untuk lihat previewnya, ada satu hal sebelumnya nih, yaitu namanya pre-header text. Pre-header itu di sini. Pre-header ini adalah, kalau teknis ya, bahasa teknisnya namanya snippet. Jadi kayak teaser. Posisinya di mana sih? Posisinya biasanya ada subjek. Sebelum di body email itu ada kayak penggalan. Seolah-olah isinya body email atau teks di awal email. Nah, pre-header ini di sini. Pre-header ini faktor kedua penentu setelah subjek. Jadi pre-header ini biasanya yang kayak teaser, potongan pertama dari kalimat di body email. Nah, ini yang bisa diatur di sini. Misalnya ini promo khusus untuk Anda, Pak. Lalu kita pakai di sini untuk first name-nya. Jadi dia akan langsung muncul manggil dengan nama saya. Nah, ini ada pengaturan berikutnya. Ini ada responsive layout atau tidak. Artinya apa? Kalau responsive layout antara tampilan browser sama tampilan mobile itu berbeda. Kalau responsive layout-nya dimatikan, artinya dia akan pakai tampilan desktop untuk buka di email. Untuk buka di mobile. Jadi kalau tampilan mobile itu kan dia lebih vivid ya. Kalau kita set responsive layout, jadi ini seperti dua set begini, posisinya itu atas bawah. Tapi kalau misalnya kita matikan responsifnya, kalau di desktop berjejer ya udah di mobile pun bentuknya berjejer, jadi lebih kecil. Tapi keuntungannya desainnya nggak banyak berubah. Karena seringkali kalau responsive layout-nya kita aktifkan, tampilan mobile sama desktop itu beda. Nah, ini tergantung teman-teman maunya seperti apa. Ini nanti berdasarkan data. Jadi kita akan bahas nanti ini di reportnya hasilnya seperti apa. Ini saya kembalikan dulu. Responsive layout-nya, message-nya ini bisa diatur. Begitu ini udah selesai, kita langsung bisa preview and send. Nah, ini previewnya dalam tampilan desktop. Teman-teman bisa lihat ini dalam tampilan mobile-nya. Nah, kalau tampilan mobile kan jadinya lebih besar-besar ya. Nah, ini masuk akal memang, karena kan di mobile kan bentuknya kecil. Tentu tampilannya kita ingin lebih besar. Oke, ini bisa lakukan email test dulu. Jadi kita send misalnya mau dites email ke email-email yang udah ditentukan. Biasanya para manajer dulu untuk lihat supaya kita bisa dapat approval dulu. Nah, ini tinggal di set, dicek, di select
recipient kontak. Kalau enggak, ini di kontak testernya. Jadi ini kontak testernya bisa di-manage siapa aja. Oke, begitu ini sudah oke, ini udah cuma tinggal langsung di-send aja. Nah, saya langsung aja lihat untuk, ini saya back aja dulu ya. Saya langsung lihat reportnya seperti apa. Begitu email yang kita kirimkan, contoh ini ya, hai Bapak, timnya, kita akan lihat reportnya. Reportnya adalah seperti ini nih teman-teman. Nah, ini adalah report email yang terkirim. Jadi jelas nih terkirimnya kapan, jam berapa, total resipiennya berapa dari email sender yang mana. Kita bahas satu-satu ya untuk report. Di atas ini adalah matriks utama dalam mengirimkan email. Jadi matriks utama email marketing itu ada 3. Yang pertama itu adalah send rate atau jumlah email yang terkirim. Tentunya problem pertama dari email marketing itu adalah apakah emailnya terkirim atau tidak. Nah, kalau terkirim berapa persen dan berapa persen yang tidak. Dan kalau tidak terkirim, statusnya apa? Ini kita bisa lihat di sini, statusnya misalnya nggak terkirim. Karena apa? Misalnya, apakah hard bounce, soft bounce? Soft bounce itu bisa karena server penerima lagi penuh, server penerima, email penerima, inboxnya lagi penuh, atau lagi down. Itu biasanya reportnya adalah soft bounce. Soft bounce ini by system akan coba dikirimkan ulang lagi sampai terkirim. Hard bounce itu apa? Hard bounce itu biasanya emailnya sudah nggak aktif atau udah hapus, sudah terhapus, sudah nggak ada lagi alamat email tersebut. Ini biasanya data-data lama. Nah, ini penting. Ini yang harus diperhatikan ya teman-teman. Makanya kenapa kita harus menjaga database yang kita punya itu hidup. Artinya memang kita secara aktif mencoba atau berkomunikasi dengan data-data tersebut. Karena semakin banyak email yang hard bounce, email yang kita masukkan salah, typo, salah ketik, salah titik koma, itu biasanya problem-problem nih di hard bounce. Semakin banyak kita mengirimkan email yang hard bounce, di sistem kita itu 20% kalau nggak salah. Ada beberapa email provider yang lain, itu bahkan di 15%, 10% mereka sangat ketat ya. Begitu ke-detect hard bounce, itu langsung secara sistem otomatis akan di-shutdown, akan dimatikan pengirimannya. Kenapa? Karena email-email yang hard bounce ini berpotensi merusak reputasi domain dan reputasi IP. Makanya biasanya setelah 20%, 15%, 10% emailnya akan di-freeze sementara sampai kita memperbaiki database yang kita punya. Makanya penting. Matriks kedua, setelah email tersebut sampai adalah emailnya dibuka atau enggak. Kan itu problemnya. Oh iya nih, emailnya sampai nih, tapi dibuka atau tidak. Nah, ini makanya kita bisa lihat di sini. Open rate-nya berapa persen. Di sini, resipien totalnya 12. Yang open adalah 6, separuhnya. Siapa aja yang buka? Nah, kita bisa lihat nih. Ada Masas, Fadlan, ada saya, ini tim M-Target semua. Terus bisa kelihatan tuh. Berapa kali dia buka, jam berapa dia buka. Ini Marvin sampai 6 kali, Masas 4 kali. Itu bisa kita atur. Nah, menariknya di sini, kontak manajemennya di M-Target, kita bisa profiling orang-orang yang buka email ini. Kita bisa kasih label misalnya, open, atau buka email. Nah, ini. Klik di sini. Jadi semua orang yang buka email ini kasih label. Supaya apa? Kita bisa kirimkan list ini orang-orang yang buka email. Sebaliknya juga, orang-orang yang nggak buka email, unopen rate-nya kan di sini ya. Unopen rate-nya kita bisa lihat siapa aja yang nggak buka email. Lalu kita kasih label, tidak buka email atau unopen email. 5 kali dia dapat nggak buka email atau dia 3 kali dia nggak buka email, kita bisa exclude di pengiriman berikutnya. Jadi kita cuma tinggal exclude aja yang tidak buka email. Di Kompos tadi kan ada yang filter kan, kita exclude tuh yang nggak buka email. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengirimkan email marketing ke
resepien yang nggak pernah buka email, karena pasti nanti akan di unsubscribe. Kalau di unsubscribe, cost akuisisi ulang, cost akuisisi CAC-nya ya, itu akan jauh lebih mahal. Jadi ada biaya yang kita keluarkan supaya orang registrasi, subscribe kan di newsletternya kita kan, seperti misalnya voucher, e-book, dan segala macamnya. Nah itu sebenarnya biaya cost yang kita pakai, lead magnet yang kita pakai agar orang mau subscribe di newsletternya kita. Nah untuk akuisisi ulang itu kan jauh lebih mahal tentunya. Udah nggak bisa kita pakai strategi yang lama. Makanya data yang kita punya itu kita harus jaga baik-baik guys. Karena saat ini ya database yang kita punya itu adalah asetnya kita. Ada istilahnya namanya SLV, Subscribe Lifetime Value. Artinya berapa aset yang kita punya berdasarkan dari kontak database. Cara ngitungnya begini, misalnya begini, teman-teman punya produk, minimum produknya itu berapa harganya, misalnya 200.000. Oke, jumlah database teman-teman berapa, misalnya 1.000. Berarti aset teman-teman yang berpotensi menciptakan revenue itu adalah 200.000 dikali 1.000 tadi. Tuh, udah berapa tuh, 200 juta tuh kalau dia beli dari sana. Nah itu kan potensi ya. Tentu yang beli nggak 1.000-1.000-nya, tentu sekian persen dari 1.000 tersebut. Tapi itu potensi yang kita bisa capai, angkanya sebesar itu. Dan email itu kan sangat sticky, langsung masuk di inbox. Makanya kita harus hati-hati perlakukan email, karena untuk akuisisi dapetin data ulang itu mahal, kita jaga data tersebut. Nah berikutnya setelah email tersebut dibuka, matriks berikutnya adalah diklik atau enggak. Karena email yang baik tadi ada call to action-nya kan. Nah, makanya di sini adalah CTR-nya, click to rate-nya. Berapa persen sih link yang ada di dalam tersebut diklik. Ini matriks, 3 matriks utama dalam mengirimkan email. Kalau teman-teman belum pernah menjalankan strategi email marketing, tentu yang pertama adalah matriks yang pertama dicari adalah emailnya terkirim, emailnya nyampe dulu. Artinya data yang teman-teman punya itu benar, real, valid, nggak sampah, nggak bodong. Itu dulu. Begitu send rate-nya bagus, hard bounce-nya nggak ada, soft bounce-nya bisa nggak ada, send rate-nya 100%, nah baru kita bisa lihat, kejar untuk open rate-nya. Pertanyaannya kan, open rate yang bagus tuh berapa sih, Mas Jo? Nah, kita pernah keluarkan research-nya, data yang kita kumpulkan di tahun sepanjang 2019 ya, tentang mengenai open rate. Ini nanti bisa dicek di link di bawah ini. Itu datanya lengkap banget berdasarkan industri dan khusus untuk di Indonesia aja. Itu yang nggak ada datanya. Sebelumnya data yang kita pakai kiblatnya kan dari luar semua ya. Karena memang Indonesia kalau di Asia Tenggara behavior atau kebiasaan membaca email marketing itu rendah. Kita itu paling rendah setelah Burma. Jadi Burma yang paling rendah. Paling tinggi Singapura, Malaysia itu udah pembaca-pembaca. Jadi mereka pembaca-pembaca email marketing. Jadi mereka udah matang lah, udah dewasa lah dalam email marketing, strategi email marketing. Nah, open rate ini secara global sih di 20%, 15-20%. Click to rate-nya itu datanya ada di sana lengkap. Nah, berikutnya ini ada data-data pendukung lain, seperti tadi ya, bounce rate-nya berapa, unsubscribe-nya berapa, kita bisa cek, bisa dicek juga nih alasan unsubscribe-nya kenapa, lalu berapa persen yang report as spam. Nah ini kita bisa lihat. Di bawahnya seperti data open time, device yang dipakai misalnya desktop atau mobile, location, ini sebenarnya data-data yang bisa dipakai untuk kebutuhan konten. Oke, jadi misalnya open time, kita bisa lihat di sini open time-nya itu di jam berapa. Lalu kita bisa set di schedule open time kirim di jam tersebut. Ini untuk lebih lanjut kita akan bahas di A/B test. Kita punya fiturnya di sini A/B test email. A/B test email yang kita bisa atur waktunya, waktu kirimnya kita bisa tes ya, misalnya pagi atau sore sih. Nah, di email marketing kita bisa tes, ya udah kita kirimkan aja satu di pagi, satu di sore. Kita lihat mana yang lebih aktif. Hari, katanya hari ada yang cocok di Selasa, ada cocok di Kamis.
Nah, itu dikirim aja, dilakukan A/B test. Awalnya lihatnya dari mana ya? Dari sini, open time-nya. Berikutnya by device. By device di sini. Ini juga menarik, ini unik banget. Karena walaupun sekarang penggunaan mobile, internet, device tinggi, tapi ternyata nggak semua industri dan nggak semua brand pembacanya itu dari mobile. Bahkan kita secara konsisten lihat beberapa brand, beberapa user kita yang justru pembacanya itu dari menggunakan desktop di jam-jam kerja. Nah, ini yang kita mesti cek. Kalau kita lihat nih, wah paling banyak desktop nih. Nah, ini teman-teman bisa klik, orang-orang yang buka dari desktop, kita kasih label desktop. Berikutnya, kita kirim konten yang desktop ke yang rajin buka di desktop. Yang mobile, kita bisa kasih label, mobile kita kirim konten-konten yang mobile friendly. Bedanya di mana? Bedanya tentu di jumlah kontennya. Tentu kalau di mobile maunya kan ringkas. Biasanya kalau di kami yang ngirimkan newsletter, kalau untuk mobile version kita nggak lebih dari 3 artikel. Karena lebih dari itu udah panjang banget. Kalau di desktop kita mungkin bisa kasih gambar yang lebih bagus, kita bisa lebih interaktif, lebih banyak fitur yang bisa kita tanam di sana. Karena kalau di mobile kita paksakan tanam semua fitur komponen tersebut, orang tuh jadinya nge-scroll. Dan kalau scroll terlalu panjang, orang akan malas. Kita akan kehilangan engagement dengan user atau dengan pembaca kita. Nah, device ini untuk konten. Begitunya juga sama halnya juga dengan list location. Nah, kalau lokasi saya akan disclaimer dulu. Lokasi ini 50-50 lah. 50% akurasinya. Karena apa? Karena kita nggak tracking dari GPS. Kita tracking dari email server. Makanya banyak lokasi itu kedeteknya di US. Ini di Mountain View. Karena biasanya Gmail servernya rata-rata di Mountain View atau di China. Ini yang paling sering terdetek. Jadi ini saya bisa bilang akurasinya 50-50 ya. Untuk bisa dapat overview-nya lah, seperti apa. Next-nya operating system. Operating system browser ini juga sama, ini di konten. Jadi ada namanya tonton.com. Tonton.com ini kayak Netflix dari Malaysia, dia pakai strategi operating system. Jadi dia baca behavior antara pengguna Android dan pengguna iOS, dia buat 2 konten yang terpisah untuk pengguna Android dan pengguna iOS, dan dia bisa dapat subscribers jutaan user dalam waktu 1 tahun. Itu menarik. Jadi teman-teman bisa gunakan strategi ini semua untuk strategi konten. Nah, report ini yang teman-teman bisa download ini nanti. Jadi buat kebutuhan reporting ke atasan juga gampang. Kalau teman-teman udah lama pakai email marketing, kita bisa gunakan di sini campaign analytics. Campaign analytics itu seperti apa sih? Seperti Google Analytics. Contoh misalnya ini, saya mau lihat 30 hari terakhir pengiriman campaign di demo email ini seperti apa. Nanti dari sini kelihatan nih, berapa total email, berapa total campaign yang terkirim, berapa total recipientnya, email-email atau campaign-campaign mana yang paling aktif dibuka, mana yang nggak dibuka. Nah, dengan data-data seperti ini, harapannya kita bisa buat konten email marketing yang lebih relevan. Sehingga email marketing itu bisa aktif untuk dibaca. Sehingga strategi email marketing kita ini bisa tajam. Jadi bisa bermanfaat dan tadi bisa menciptakan ROI yang tinggi. Di sini ada 7 campaign, 144 resipien, 144 sen, totalnya seperti ini, bisa dilihat analytics-nya. Lalu misalnya dari campaign-campaign ini bisa kecek nih, mana total resipiennya paling banyak, mana yang paling tinggi di open 2 email ini yang hai siang gini minum es teh manis nih paling banyak. Nah, dari sini kita bisa lakukan analisa konten, lalu yang paling tinggi opennya kita bisa duplicate, yang paling kecil kontennya kita bisa stop. Jadi yang terpenting adalah kita itu nggak tebak-tebakan lagi, tapi kita di-provide dengan data yang
yang dibutuhkan tentunya ya, bukan cuma sekedar data berita ya, yang nggak bisa kita proses apa-apa, tapi data yang berupa informasi, berupa insight, sehingga bisa mempertajam strategi kita. Nah, antara knowledge dan tools ini perlu untuk saling mendukung. Jadi teman-teman punya knowledge, tahu oh email marketing itu harus begini, begini, begini. Tapi toolsnya nggak memadai ya sama aja, teman-teman nggak bisa lakukan apa-apa. Begitu juga sebaliknya, toolsnya bagus tapi knowledge-nya nggak mendukung. Akhirnya kayak kita punya pisau yang tajam banget tapi kita pakai buat potong ranting, kan akhirnya nggak sesuai dengan toolsnya. Saya kalau ditanya sepatu bisa nggak dipakai untuk untuk mukul, untuk masukin paku ke dinding? Ya bisa, tapi sepatunya juga rusak. Pakai batu bisa nggak? Bisa, tapi batunya juga pecah, mungkin akan ada cedera. Jadi tools yang digunakan itu memang sesuai dengan tujuannya. Itu yang M-Target coba tawarkan. Nah, ini sampai di sini dulu untuk email marketingnya. Kita akan ketemu lagi untuk bahas kontak manajemen, lalu ada A/B test, ada email automation, dan ini semua sangat-sangat dipakai ya di era saat ini ya, di mana teman-teman bisa bikin strategi 360 degree digital marketing dengan satu platform. Jadi intinya itu bukan kita punya strategi yang canggih, bukan punya alat atau tools yang canggih, tapi kita bisa punya tools yang bermanfaat dan tepat guna. Dan itu harapannya M-Target bisa bantu teman-teman para marketers di luar sana untuk udah nggak usah pusing soal teknis, karena kita bangun sistemnya untuk ngebantu teman-teman melakukan kegiatan marketing dengan lebih tajam. Oke, jika ada pertanyaan lebih jauh lagi, teman-teman bisa tinggalkan di komen. Saya dengan senang hati, saya dan tim dengan senang hati akan menjawab. Terus kalau teman-teman mau registrasi, bisa langsung ke mtarget.co. Di sana juga teman-teman bisa langsung registrasi, free trial 7 hari. Dan buat teman-teman yang mau belajar lebih jauh lagi, kita ada Digitalk. Untuk dapat informasi Digitalknya di mana? Subscribe di newsletternya kami. Ada juga di mtarget.co. Subscribe di sana, kita lakukan segmentasi tentunya. Kita nggak akan nge-spam inbox teman-teman. Kita akan kirimkan konten-konten yang relevan dan berguna untuk para marketers. Jadi langsung aja dari sini ke mtarget.co. Sampai ketemu di vlog berikutnya. See you guys!